Halo semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menguraikan pesan dalam dongeng. Yang kedua, menjelaskan makna dalam keberagaman. Yang ketiga, menyelesaikan soal perkalian dengan sistem pertukaran. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah menyimak cerita dongeng Anak Gembala dan Serigala. Nah, di sini ada sebuah pesan moral dalam cerita tersebut. Tugas kalian susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Iya, pembohong tidak akan dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, jadi kita tidak boleh berbohong sehingga orang akan tetap percaya kepada kita. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun juga akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Diskusikanlah dengan mama papamu. Sikap baik apa saja yang telah kamu lakukan? Tulislah sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan pada tabel berikut ini. Nah, sebagai contoh yang pertama, sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan. Kamu pernah menghibur teman yang sedih. Nah, kemudian sikap yang baik yang telah temanmu lakukan. Iya, berbagi makanan ya. Contohnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua nih, sikap baik yang kamu lakukan, menjenguk teman yang sakit ya. Pernah ya kamu menjenguk teman yang sakit. Kemudian sikap yang baik yang sudah temanmu lakukan. Iya, mengingatkan ketika kamu melakukan kesalahan. Nah, untuk yang selanjutnya, sikap-sikap baik yang sudah kamu lakukan dan sikap-sikap baik yang sudah teman kamu lakukan, kamu bisa berdiskusi dengan mama papa. Nah, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Contoh yang nomor 1.
Titik-titik dikali 5 itu sama dengan titik-titik dikali 7. Iya, betul, 7 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 7. Nah, untuk nomor 2, 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Iya, benar sekali, 9 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali 9 ya, hanya dibalik ditukar. Nah, untuk yang nomor 3 sampai 10 coba kalian latihan di rumah. Setelah selesai kamu bisa menunjukkan ke mama papa untuk dikoreksi. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, apakah kalian ingin tahu ceritanya tentang kuda dan keledai? Ya, yuk mari kita sama-sama menyimak cerita tentang kuda dan keledai. Dongeng tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Kuda dan keledai juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Simak videonya berikut ini. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama perjalanan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat beban tubuh teman saya yang malang ini." Pada bagian akhir cerita ada salah satu kegiatan yang harus kamu lakukan, yaitu menyusun kata-kata sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng tersebut. Ternyata setelah disusun, kata-kata tersebut menjadi sebuah pesan, yaitu bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Pada cerita kuda dan keledai yang syarat dengan beban, ada beberapa unsur dongeng yang terdapat pada cerita tersebut. Unsur yang pertama adalah tema. Tema cerita kuda dan keledai yang syarat dengan beban adalah tolong menolong. Yang kedua, amanat cerita pada cerita tersebut adalah bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Tokoh yang terdapat dalam cerita kuda dan keledai yang syarat dengan beban adalah pemilik kuda, keledai, dan kuda. Perwatakan, pemilik kuda memiliki watak suka memuati keledainya dengan beban yang berat dan mudah pasrah.
Kuda memiliki watak tidak mau menolong dan suka mengeluh. Keledai memiliki watak tidak mudah mengeluh dan pasrah. Latar tempat pada cerita adalah dalam sebuah perjalanan. Dan berikut ini adalah cerita bergambar pada dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Nah, tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Nah, tulislah nama-nama tetangga kamu yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Jika kamu menemui kesulitan, kamu bisa bertanya ke mama papa. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Ayo bantu Benny menyelesaikan permasalahannya. Coba perhatikan untuk soal nomor 1A. Sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, untuk caranya kalian bisa menggunakan perkalian kelompok. Pertama, kita tulis kelompoknya dahulu. Iya, kelompoknya ada 6 ya, 6 kandang. Kita tulis 6 dikalikan isinya. Nah, satu kandang itu berapa isinya? 10 ya, jadi 6 dikalikan 10 sama dengan 60. Jadi jumlah domba dalam kandang ada 60 ekor. Nah, untuk yang 1B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Nah, berapa isi domba tiap kandang? Nah, untuk caranya 60 yang total keseluruhan tadi dibagi 10 sama dengan 6. Nah, jadi isi domba tiap kandang ada 6 ekor. Nah, untuk yang 1C berarti 6 dikali 10 itu sama dengan 10 dikali 6. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4, kalian bisa mencoba latihan di rumah. Setelah selesai mengerjakan, kalian bisa menunjukkan ke mama papa.
Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.